Saya nggak tahu apakah seorang Karni Ilyas bisa terkooptasi juga. Kalau sudah terkooptasi, maka pilar keempat kita terima dulu dikafanin saja Bang. Itu berkenan Abang jawab itu dulu Bang. Biasa kan Abang nanya ke kami, dan sekali ini saya nanya ke Abang. Ya, persoalan. Saya nggak tahu Abang sudah hilang keberanian untuk menjawab. Gak apa-apa, menyerah aja Bang, angkat itu. Tunggu dulu. Orang nggak dikasih kesempatan bicara. Jadi pertemuan Pemret dengan Presiden itu tidak ada yang aneh. Kecuali Soeharto ya. Semua Presiden melakukan. Dan rame-rame itu. Kemarin juga rame-rame. 40 orang nggak ada kali. Jadi kalau dia kooptasi Pemret sebanyak itu, reaksinya akan jelek. Yang ada dia menjelaskan semua rencana-rencana dia kepada para Pemret. Jadi kalau dan semua presiden melakukan, mau Megawati, malah Megawati dia berangkat ke luar negeri. Salah satu kursi di pesawat itu ada nama Karni Ilyas. Apa saya terkooptasi oleh Megawati? Apa saya kurang kritis? Sama Jokowi berapa kali pertemuan Pemret? Buktinya ALC pun dilarang. Oh jadi sekarang Abang sudah ngaku dilarang sama Jokowi ALC. Apakah Prabowo tetap melarang Bang? Kalau memang Prabowo tetap melarang, saya menyatakan sungguh menyesal saya pernah menjadi kuasa hukum dia di MK dulu 2019. Begini, kalau soal muncul lagi di TV, itu bukan wewenang saya. Wewenang yang punya TV. Wewenang saya mengadakan ALC malam ini. Yang ada ikut. Aplaus dulu untuk Bang Karni tentang ini. Selamat malam teman-teman. Demikianlah baru kita saksikan ya dialog itu. Dialog di ILC yang ceritanya ya cukup panjang gitu ya. Ceritanya tentang Pemret, kemudian kooptasi. Ditanyakan adalah pertama, apakah Anda terkooptasi Bang Karni gitu. Kalau Bang Karni sampai terkooptasi juga, nah Bang Karni mendingan seperti tadi lah, berikan kafan gitu. Kalau nggak bisa bersuara lagi. Kemudian Bang Karni Ilyas juga menjelaskan dalam hal ini bentuk istilahnya partisipasi beliau gitu ya, Pemret yang kemudian menjelaskan juga terhadap Megawati, apakah terkooptasi sama Megawati, kan enggak, kan tetap kritis terhadap Megawati. Dan menurut beliau Pemret ini biasa dilakukan oleh para presiden biasanya untuk mensiarkan gitu ya, mensiarkan istilahnya mengumumkan rencana program para presiden. Ya, seperti itulah Pemret salah satu fungsinya. Kecuali yang beda katanya ini zaman Pak Harto ya. Dan tidak dijelaskan gitu seperti apa gitu zaman Pak Harto. Kemudian terakhir yang disinggung itu ya kritik terhadap Pak Jokowi, ya kemudian Pemret juga ada 3 kali. Tetap aja ILC dilarang gitu ya. Ini entah ungkapan hati atau keceplosan atau memang baru berani buka sekarang gitu ya. Pada waktu di era Jokowi kan kita tahu sendiri ya, sempat diundang ke istana Bang Karni Ilyas ini. Kemudian diwawancara, melakukan wawancara terhadap Pak Jokowi yang intinya tentang kebebasan berbicara atau ekspresi anak-anak bangsa. Yang pada saat itu Pak Jokowi juga mengatakan ya itu bebas ya. Teman-teman silakan cek gitu ya. Bebas gitu ya. Artinya orang presiden didudung-dudunguin, ditolol-tololin, itu juga nggak diapa-apain menurut Pak Jokowi ya seperti itu ya. Jadi pernyataan Pak Jokowi ini, jadi sekali lagi Pak Git ingatkan, Pak Git adalah membantah atau melawan apa yang dikatakan Pak Jokowi ya, bukan artinya Pak Git anti Jokowi, itu tidak, sekali-kali, atau itu pun teman-teman bisa cek
Pak Git juga tidak menyalahkan Jokowi terus, tidak. Tapi yang Pak Git kritik di sini adalah ucapannya, yang artinya ucapannya itu menyatakan seperti ini, ya siapa saja boleh, nggak ada di sini bebas gitu ya. Intinya sampai mendungu-dungukan presiden seperti itu, nah itu nggak diapa-apain sama Jokowi gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari omongan beliau terhadap realisasi yang dilakukan terhadap Karni Ilyas ini beda sekali. Ya, Karni Ilyas itu baru berani mengucapkan sekarang, itu pertama, karena kan Pak Jokowi sudah nggak berkuasa lagi, itu jelas itu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu loh, biar rakyat juga tahu gitu. Yang kedua, Pak Karni Ilyas ini juga menjelaskan, kalau soal muncul di TV, itu haknya pemilik TV itu. Jadi sekarang itu kondisinya memang ILC sudah tidak ada di TV lagi gitu ya. Jadi mereka tetap jalan tapi melalui channel YouTube. Yang kita tahu pada saat itu ya, ILC di TV One itu jelas ungkapan atau konten-konten yang diambil itu banyak sekali yang mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, itu banyak gitu. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi yang sifatnya itu tidak pro rakyat, ini TV One lewat ILC itu keras sekali melawan Jokowi ya. Pada saat itu memang TV One secara politis juga musuhnya Jokowi dari awal 2014 ya. Dan Jokowi tentu saja didukung sama Metro TV, dan kita tahulah saat itu beda sekali antara TV One dan Metro TV itu perlakuannya dari rakyat gitu ya. Rakyat yang kontra terhadap Jokowi itu kalau lihat Metro TV seperti gimana gitu. Tapi kalau lihat TV One ya semua yang dikata TV One itu selalu benar gitu. Ya, pro kontra ini menurut Pak Git biasa, cuman permasalahannya tuh rakyat itu loh, rakyat yang kita yang belum cerdas ini gampang sekali kemakan isu-isu dan terprovokasi. Oke teman-teman, ini tadi agak lari. Yang intinya kebebasan bicaranya Pak Karni Ilyas ya, yang dinyatakan pada saat itu oleh Jokowi itu bebas-bebas aja. Yang kita tahu pun demikian, itu ternyata tidak demikian. Setelah Karni Ilyas mengungkap kemarin di tanggal 28 Februari 2025 di acara ILC. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.